Hai hai hai, hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Namun, ketika dia berpikir bahwa semua yang dilakukan pria itu adalah untuk melindungi seorang gadis yang tidak bersalah, Ayu secara tidak sadar merasakan sedikit kekaguman padanya. Di negara asing, kebanyakan orang lebih rendah hati dan toleran, berharap untuk menghindari masalah sebanyak mungkin. Dalam kasus ini, bahkan jika dia telah ditindas, dia dapat memilih untuk bertahan sejenak dan mengambil langkah mundur, apalagi melihat orang lain ditindas dan membela orang lain. Dapat dilihat dari poin ini bahwa pria itu memang sangat baik, dan ketiga pandangan tersebut juga sangat positif, tetapi dia agak gila. Tentu saja, kekuatannya begitu kuat, tidak ada yang salah dengan kegilaan. Hanya memikirkannya, dia tiba-tiba menerima pesan WA di ponselnya. Setelah membukanya, itu adalah tautan yang dikirim oleh kakaknya Jeffy, dan kemudian dia mengirim suara lain, "Ayu, lihat, malam ini telah menyebabkan masalah di Jepang." Ayu membuka tautan tersebut dan melihat bahwa video Tama telah melampaui 10 juta penayangan di jaringan Jepang, dan sedang menuju 20 juta, dan dia tidak bisa tidak terpana. Ada lebih dari 120 juta orang di Jepang, dan lebih dari 15% orang Jepang telah menonton video ini. Jepang masih merupakan masyarakat yang sangat menua. Jika Anda menghapus orang tua, anak kecil, dan petani yang jarang online di pedesaan Jepang, tayangan video ini sudah menakutkan. Dan ini baru permulaan. Hantu itu tahu berapa banyak yang akan dimainkan besok? Jeffy mengirim pesan WA saat ini dan mengatakan kepadanya, "Ayu, ayah akan mengadakan video call untuk meeting. Apa nyaman bagimu sekarang?" Ayu bersenandung dan berkata, "Tunggu aku sebentar." Setelah berbicara, dia berdiri, menemukan selendang, dan menutupi bahunya yang harum merah muda. Gaun tidurnya adalah V-neck berpotongan rendah dan besar. Dia sangat nyaman berada di dalam ruangan, tetapi bagaimanapun juga agak terbuka, jadi dia harus menutupinya. Setelah konferensi video terhubung, Zain bertanya dalam video, "Jeffy, Ayu, apakah kalian berdua sudah tiba di hotel?" "Iya." Ayu dan Jeffy mengangguk berbarengan. Zain bertanya lagi, "Apakah kamu pernah bertemu sebentar dengan keluarga Takahashi?" "Belum." Ayu berkata, "Awalnya, kami berencana untuk menyentuh niat kerjasama di ruang pertemuan hotel malam ini, tapi tanpa diduga, keluarga Takahashi mengalami kecelakaan kecil dan Reiki mengalami cedera. Ayahnya Takahashi harus berada di rumah sakit bersamanya." Zain mengerutkan kening dan bertanya, "Ada apa? Apakah itu akan memengaruhi kerjasama kita dengan mereka?" Ayu berkata, "Reiki dipukuli oleh seorang pejalan kaki. Tapi insiden ini hanyalah sebuah insiden dan seharusnya tidak mempengaruhi kerjasama." "Itu bagus." Zain menarik napas lega dan berkata, "Kamu harus memahami dasar dari kedua perusahaan ini dan memilih yang terbaik." Dengan mengatakan itu, Zain melanjutkan dengan ekspresi kejam, "Kamu harus menemukan perusahaan terkuat dan paling serigala untuk kerjasama. Apakah itu keluarga Takahashi atau keluarga itu? Selama kita memilih salah satu dari mereka, maka kita akan bergabung dengan mereka dan bunuh yang lainnya." Ayu bertanya dengan heran, "Ayah,
Jika kita memilih perusahaan untuk bekerja sama, bisakah kita fokus pada kerjasama? Tidak perlu membantu mereka melawan perusahaan lain, bukan? Zain berkata, aku pergi menemui kakekmu hari ini, dan dia berkata bahwa keluarga Renza sepertinya ingin membawa kue ini ke laut. Jadi jika kita memilih keluarga Takahashi, mereka pasti akan memilih keluarga Ito, dan sebaliknya. Juga sama. Zain berhenti sejenak, lalu berkata, maksud kakekmu adalah jika kita memilih keluarga Takahashi, maka kita akan bergandengan tangan dengan keluarga Takahashi untuk membunuh keluarga Ito. Jika kita memilih keluarga Ito, kita harus pergi dengan keluarga Ito. Bergabunglah untuk membunuh keluarga Takahashi. Singkatnya, kamu tidak bisa meninggalkan keluarga Renza. Jeffy bertanya dengan heran, keluarga Renza juga ingin mendapatkan bagian dari pai. Iya. Zain mengangguk dan berkata, aku kira mereka hanya ingin mengikuti kami karena mereka melihat bahwa kami mulai terlibat dalam industri ini. Jeffy berkata dengan dingin, keluarga Renza sedikit kewalahan. Banyak pebisnis dalam negeri belum mendapatkan pesanan, jadi mereka ingin datang ke kami untuk merebut pasar luar negeri. Zain tersenyum, hal seperti ini juga normal. Keluarga besar, seperti perusahaan besar, harus melakukan segala kemungkinan untuk mencuri bisnis orang lain. Setelah itu, Zain berkata, lihat Tencent dan Alibaba. Salah satunya adalah melakukan pekerjaan dengan baik di jejaring sosial, tetapi mereka sangat ingin menjadi perusahaan niaga, sebuah perusahaan e-commerce yang sukses, mengasah pikiran mereka, dan ingin membangun jejaring sosial, dan Ali telah menjadi Alipay. Tencent akan melakukan pembayaran WeChat. Ali membeli lapar. Tencent akan berinvestasi di Meituan Takeaway. Keduanya akan selalu seperti bermain Go. Anda mengelilingi saya mengelilingimu. Kita sama dengan keluarga Renza. Awal. Keluarga Renza saat kita mulai bisnis baru. Kami juga menyatukan banyak orang untuk menghadapinya. Sekarang kami memiliki bisnis baru. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menonton. Ayu tersenyum tipis dan berkata, Ayah, sejauh yang saya tahu, generasi keluarga Renza tampaknya tidak ada yang istimewa. Selain itu, keluarga Renza tampaknya menjadi semakin sunyi dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir mereka akan berada dalam situasi sulit untuk sementara waktu. Potong ke bisnis transportasi laut dan operasi pelabuhan. Terima kasih ya sobat semua. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya. Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.